Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ilmu Awalia dari Ilmu Hadis 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstitusi pertama yang menjamin hak hidup bersama antar umat. Piagam Madinah atau Shahifah Al-Madinah merupakan dokumen politik sosial yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah atau Yathrib pada tahun 622 Masehi. Dalam konteks sejarah dunia, Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama yang mengatur hubungan antar umat dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama. Sebelum adanya Piagam Madinah, kota Madinah atau yang disebut Yathrib dilanda perang antar suku antara Aus dan Khazraj, juga konflik internal antara komunitas Arab dan Yahudi, serta ketiadaan otoritas tunggal untuk menjaga hukum dan ketertiban. Kedatangan Nabi Muhammad SAW atas undangan penduduk Madinah bertujuan untuk menjadi mediator antar kelompok yang bertikai serta menyusun aturan hidup bersama yang disepakati semua pihak. A few moments later. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur isi Piagam Madinah. Dalam beberapa riwayat, Piagam Madinah memiliki 47 pasal. Beberapa riwayat juga mengatakan 52 pasal. Nah, dalam Piagam Madinah dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama. Pasal 1 sampai 23 mengatur hubungan antar sesama kaum muslimin dari Muhajirin dan Ansor. Yang pertama, menetapkan bahwa kaum muslimin dari Quraisy dan Yathrib beserta pengikut mereka membentuk satu kesatuan umat atau ummatan wahidah. Yang kedua, menjamin keadilan sosial, solidaritas, dan saling membantu dalam membayar diyat atau tebusan darah. Lalu, pasal 24 sampai 39 mengatur hubungan muslimin dengan komunitas Yahudi dan kelompok lain. Yang pertama, menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi dan kaum lain yang tunduk pada kesepakatan ini. Dan yang kedua, mengatur kewajiban bersama dalam mempertahankan Madinah dari serangan luar. Lalu, pasal 40-47 mengatur ketentuan umum tentang keadilan, bela negara, dan penegakan hukum. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai pemutus perkara dalam sengketa besar. Dan yang kedua, penekanan pada prinsip keadilan, solidaritas, dan larangan berkhianat terhadap kesepakatan. Untuk isi Piagam Madinah bisa dilihat di sini. A few moments later. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai utama yang diajarkan oleh Piagam Madinah. Yang pertama, persatuan dalam keragaman. Setiap komunitas di Madinah diakui eksistensinya dan dihargai hak-haknya. Dan yang kedua, kebebasan beragama, yaitu masing-masing komunitas bebas menjalankan agamanya tanpa paksaan. Yang ketiga, keadilan universal. Semua anggota masyarakat mendapat perlindungan hukum yang setara. Yang keempat, kewajiban membela kota. Semua penduduk bertanggung jawab dalam membela Madinah jika dilarang. Yang kelima, penegakan hukum dan perdamaian. Keputusan hukum diambil berdasarkan prinsip keadilan oleh otoritas Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi Piagam Madinah dengan masyarakat modern.
Piagam Madinah memiliki relevansi besar dalam konteks kehidupan modern, antara lain, yang pertama, model pluralisme dan toleransi dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, penerapan supremasi hukum dan keadilan sosial di negara-negara modern. Dan yang ketiga, prinsip perdamaian dunia yang menekankan kerjasama lintas agama dan budaya. Kesimpulannya, Piagam Madinah membuktikan bahwa Islam sejak awal membawa konsep masyarakat inklusif, adil, dan damai. Sebagai konstitusi pertama di dunia, piagam ini berhasil mengatur hubungan antar umat berdasarkan prinsip persatuan, kebebasan, dan keadilan jauh sebelum lahirnya konsep negara hukum modern. A few moments later. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. See you and I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.